Selamat malam, kami dari kelompok 2. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anton Kristianto dengan NIM 2023-621 dengan rekan saya atas nama Tak Mulyo Saputro dengan NIM 2023-60148 dan rekan saya satunya lagi atas nama Agria Presti Wulandari dengan NIM 2023-60184. Kami akan menjelaskan tentang perilaku seks dalam pernikahan dini. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk di materi pertama. Kita ada kondisi ideal harapan secara teori. Ada 3. Yang pertama ada paham tentang negatif dan positif seksualitas terhadap individu dalam sebuah hubungan. Untuk yang kedua ada tidak melakukan hal di luar norma-norma agama dan sosial. Untuk yang ketiga ada sekolah wajib menyediakan tempat ibadah dan tempat untuk ruang belajar supaya membuat nyaman siswa sehingga siswa tersebut dapat belajar dengan maksimal. Yang kedua ada gejala atau kenyataan kondisi realita. Ada 3 juga. Ini saat yang pertama secara fisik lawan jenis yang sudah berpasangan sampai jauh ke hubungan intim karena ada saling suka. Untuk yang kedua ada pasangan mungkin sudah ada yang menginginkan hubungan biologis karena secara ilmu sudah dapat dan ingin menambah ilmu dalam usia pernikahan dininya. Yang ketiga adanya kurangnya kasih sayang yang membuat pelaku menganggap seks adalah cara mendapatkan kasih sayang dari pasangan tersebut. Untuk yang selanjutnya ada definisi dari perilaku seksual dalam pernikahan dini. Yang pertama, segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat sebagai hal yang dilakukan terhadap lawan jenis maupun semua jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan dan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Untuk yang kedua ada perilaku seksual remaja yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan. Yang ketiga ada melakukan seks dengan pasangan di luar nikah yang sah secara agama. Untuk materi yang selanjutnya ada tentang dampak dari seksualitas dalam pernikahan dini. Untuk yang pertama terjangkit penyakit menular secara seksual. Untuk yang kedua ada nama sekolah menjadi buruk, orang tua pun juga menjadi buruk, status sosial menjadi jelek di mata masyarakat. Untuk yang ketiga psikis dari diri sendiri pun terganggu, juga pasangan pun terganggu seperti itu. Yang selanjutnya ada pihak yang terlibat dalam seksualitas tersebut. Yang pertama, orang tua dari kedua pasangan kurang mengontrol dalam pengawasan dorongan dari pasangan tersebut supaya tidak terjadi hal tersebut, tidak terjadi di luar pernikahan. Untuk yang kedua, ini ada pelaku yaitu kurang membatasi tindakan dan perilaku pada saat bertemu. Untuk yang ketiga ada teman. Untuk yang teman ini kurangnya memberikan nasihat dan pengingat dalam menjadikan pertemanan untuk menghindari hal-hal negatif seperti itu. Saya melanjutkan dari materi kami dari kelompok 2 tentang perilaku seks bebas sebelum menikah. Faktor penyebab ada 3, yaitu pergaulan bebas dan kurangnya edukasi dalam hubungan seks luar nikah. Kemudian ada hasrat seksualitas seseorang yang tidak dapat terbentuk atau dibatasi dari diri sendiri. Kemudian tidak adanya batas fisik terhadap lawan jenis atau kontak fisik. Kemudian ada pencegahan. Di sini ada pengaruh lingkungan dari pergaulan dengan yang sudah lebih dewasa atau rumah tangga. Kemudian kurangnya monitor dari keluarga atau jauh dari kontrol orang tua, semisal siswa tersebut merantau atau indekos. Selanjutnya ada mensosialisasikan bahaya HIV/AIDS karena kebanyakan kasus seksual pranikah menjadikan HIV/AIDS melonjak di lingkungan pelajar dan mahasiswa. Kemudian ada materi peran sistem
Di sini kami ada 3, yaitu pertama membentuk pusat informasi dan konseling remaja atau PIKR sebagai wadah guna memberikan informasi dan lain-lain. Kemudian adanya pidana perzinahan dalam KUHP lama maupun KUHP baru, yaitu Undang-Undang 1/2023. Kemudian ada membatasi relasi dengan lawan jenis bila sudah menuju hal yang negatif. Kemudian materi yang selanjutnya ada pun intervensi atau solusi nyata yang dilakukan. Misalnya di sini ada 3. Yang pertama, tidak berpacaran sebelum menikah. Penormalisasian hubungan seks pranikah di zaman sekarang. Dan selanjutnya lebih mendekatkan diri terhadap keluarga supaya dapat bertukar pikiran dan pendapat antar sesama anggota. Kemudian materi yang terakhir dari kami ada saran dan rekomendasi, yaitu pertama, pengaturan peredaran media pornografi, membuat program pemeriksaan secara berkala dalam suatu hubungan, dan yang terakhir lebih mendekatkan diri kepada sesama penderita dengan cara beribadah sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Demikian dari saya materi perilaku seks bebas sebelum menikah. Demikian dari saya kelompok 2. Di sini ada Mulyo Saputro, Anton Kristanto, dan Andrea Festi Wulandari. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dapat menarik kesimpulan dari apa yang rekan-rekan saya sudah sampaikan, yaitu kita harus menjauhi faktor-faktor penyebab yang dapat mengakibatkan terjadinya seks pranikah di era yang sekarang ini. Karena dampak negatif sangat banyak sekali yang dapat kita rasakan. Salah satunya yaitu kita dapat terjangkit penyakit menular seksual. Tentu saja itu akan mengorbankan masa depan kita yang sudah kita persiapkan di jauh-jauh hari. Nah, teman, kerabat, keluarga, tentunya orang tua itu juga turut ikut andil dalam pencegahan seks pranikah. Karena teman-teman dan kerabat terdekat kita adalah orang terdekat kita yang harus kita berikan kasih sayang dan kita support tentunya. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, menerapkan nilai-nilai sosial, norma-norma agama, itu juga sebagai upaya kita untuk mencegah seks pranikah di era yang sekarang. Sekian, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, mungkin tutur kata dan penyampaian kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum.